Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, seperti biasa, mari kita bersama-sama niatkan terlebih dahulu agar kiranya ilmu yang kita pelajari dan insya Allah nanti kita dapatkan senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa dalalata ala al-huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini kita akan mulai membahas tentang surah Al-Ikhlas, baik itu tajwidnya ataupun transliterasi dan maknanya. Di ayat yang pertama ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, adapun transliterasinya Qul huwallahu ahad. Ya. Adapun untuk tajwidnya, di sini dapat kalian lihat huwallah. Nah, di sini ada fathah, di depannya ada lafzul jalalah. Lafzul jalalahnya maka disebut dengan lafzul jalalah tafkhim atau lafaz jalalah yang dibaca tebal. Nah, adapun tanda fathah berdiri ini disebut dengan mad badal, ya. Wallahu ahad. Jadi jalalah tafkhim ini ada mad badal. Nah, sedangkan di sini ada waqaf jaiz. Waqaf jaiz ini adalah waqaf yang menyatakan boleh berhenti ataupun tidak. Karenanya ketika dibaca wasal atau dibaca sambung, maka ini tidak terjadi qalqalah. Akan tetapi jika ini diwakafkan atau diberhentikan, maka terjadilah qalqalah atau qalqalahnya. Hukum qalqalahnya ini adalah hukum qalqalah kubro, ya, karena awalnya hidup lalu diwakafkan. Adapun artinya, katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Maksudnya di sini Allah memerintahkan kepada Rasulullah ketika ada yang bertanya bagaimana Robmu itu ya Muhammad, Tuhanmu bagaimana, maka dikatakan Allah itu, Tuhan saya itu ya itu Allah Esa. Esa itu bisa diartikan tunggal, jadi tidak ada lagi Tuhan, jadi hanya ada satu Tuhan, ya. Hanya ada istilahnya kalau dalam ilmunya kita disebut dengan monoteisme, hanya satu Tuhan. Kalau yang Tuhannya banyak itu disebut dengan politeisme. Makanya kita menganut monoteisme. Keyakinannya bahwa itu Tuhan itu hanya satu. Allahus Samad. Nah, di sini karena ini fathah, sama ini adalah lafzul jalalah tafkhim atau yang dibaca tebal. Ini mad badal. Adapun alif lam ini merupakan alif lam syamsiyah, ya. Ini pun sama, waqaf jaiz lagi, boleh berhenti ataupun tidak, ya. Kalau dilanjutkan maka Allahus Samadu. Ini harusnya hak besar, ya. Allahus Samadu. Ini salah saya pengertikannya salah. Allahus Samadu. Nah, kalau ini dibaca waqaf atau berhenti, maka terjadilah ini qalqalah kubro kembali, yaitu huruf qalqalahnya yang hidup dimatikan. Adapun transliterasinya Allahus Samad, ini harusnya haknya besar, ya, ya. Ini haknya besar, Allahus Samadu. Kalau dibaca wasal lanjut, tapi kalau dibaca waqaf Allahus Samad jadi qalqalah kubro. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah itu tadi Esa. Sekarang Allah lah tempat meminta. Tempat kita meminta
kepadanya lah segala sesuatunya, ya. Mau kita mau sehat, mau dilindungi, mau jadi orang yang berhasil, kaya, sukses, dan lain-lainnya, maka kita mintanya kepada Allah. Jangan kita malah memintanya kepada tempat-tempat mungkin pesugihan ataupun yang lainnya, ya. Nah, ini yang harus kita pahami bahwasanya Allah tempat bergantung. Allah tempat meminta. Jadi jangan ada tempat lainnya atau jangan ada orang lainnya yang tempat kita meminta. Karena apa? Ketika kita meminta kepada selain Allah, berarti kita sudah menyekutukan Allah. Kemudian di ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad. Ya, lam yalid walam yulad. Di sini ada lam yalid, ada mim mati ketemu ya. Ini namanya idhar syafawi, mimnya jelas. Ya. Adapun dal yang berharokat mati ini maka disebut dengan qalqalah sughra atau qalqalah kecil ya. Kenapa? Karena memang dia langsung berharokat mati. Kalau kubro besar dia harokatnya hidup tetapi dimatikan. Tapi karena ini berharokatnya sukun atau mati, ini qalqalah sughra. Walam yulad ini pun masih sama ya. Ini idhar syafawi. Tetapi di sini ada yang namanya mat tabi'i. Ada doma ketemu wawu mati. Maka disebut dengan mat tabi'i. Lad. Nah, di sini ini sama apa namanya? Qalqalah sughra. Adapun di sini waqaf mamnu. Nah, kemarin banyak yang keliru ya. Waqaf mamnu itu ya tidak boleh berhenti ya. Nah, di sini lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Maksudnya Allah tidak memiliki anak. Kita punya keyakinan bahwasanya Allah itu esa tunggal, tidak ada istrinya, tidak punya anaknya, dan Allah pun tidak bukan apa tadi, Allah tidak punya istri, Allah tidak punya suami, karena kita nggak tahu gendernya Allah apa ya. Allah itu karena berbeda. Allah bukan laki-laki, Allah juga bukan perempuan karena berbeda. Maka Allah pun tidak punya pasangan. Kalau punya pasangan berarti punya anak. Nah, di sini maksudnya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, kalau misalnya Allah diperanakan, maka ada orang tuanya Allah, berarti sama lagi. Nah, itu kita tidak meyakini akan hal itu. Adapun kalau ada orang dari agama yang lain meyakini itu adalah hak mereka. Ya, kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh merendahkan, kita tidak boleh mencaci maki. Tetapi kita harus menghormati. Itu yang dinamakan tasamuh, toleransi ya. Lakum dinukum waliyadin. Bukan berarti kita menganggap Tuhan kita seperti ini, lalu boleh menghina Tuhan yang lain, tidak. Dalam arti menghina Tuhan yang lain, menghina Tuhan yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang memiliki keyakinan yang lain. Ya, Islam itu tidak akan masuk ke ranah apa yang dipercayai oleh orang lain. Misalnya orang lain percaya Tuhannya banyak atau bagaimana, kita tidak. Ya, kita tidak membahas dan jangan sampai kita merendahkan atau menjelek-jelekan kepercayaan dari orang yang berbeda dengan kita. Ya, itu yang harus difahami. Tetapi kita harus yakin bahwasanya Allah itu esa, tidak tempat kita meminta kepada Allah, dan Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Itu yang harus kita tanamkan. Adapun kalau ada orang lain yang berkeyakinan seperti itu adalah hak mereka, ya. Tapi sekali lagi, selaku orang Islam kita harus yakin bahwasanya Allah lam yalid walam yulad. Adapun yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakun, ya, sengaja saya seyakun di sini karena memang yakun lahu kufuwan ahad. Nah, di sini ada mim mati ketemu ya. Ya, mim mati ketemu ya, idhar syafawi. Yakun ada nun mati ketemu lam, maka ini disebut dengan idgham bila gunah. Idgham bila guna adalah idgham yang tanpa dengung. Hurufnya hanya ada dua, lam dan ro. Nah, ini karena nun ketemu lam, maka ini idgham bila guna.
Adapun yang hu-nya di sini ini merupakan hu dalam artian ini mad badal. Kufuwan. Kufuwan ini ada tanwin ketemu alif. Tanwin ketemu alif hukumnya adalah izhar. Ya, izhar hakiki, izhar yang jelas. Ahadun karena ini di akhir kalimat, maka ini dihukumi dengan qalqalah kubro. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Adapun transliterasinya seperti ini tetap bukan langsung yakul ya, tetapi yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Maksudnya tidak ada yang setara ya beda. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Tidak akan pernah ada yang menyamai Allah. Ya. Jadi semuanya berbeda. Makhluk-makhluk pun semuanya berbeda. Tidak ada yang sama. Jadi kalau ada, mohon maaf, kayak pernah ada stiker yang pernah saya dulu lihat apa, hidup kami ada di tanganmu ya Allah. Terus ada dua tangan, terus ada bukunya. Nah, itu boleh dibilang namanya menyerupakan Allah dengan bentuk makhluk, itu tidak boleh. Ada memang di Al-Quran itu mengatakan tangan Allah, tapi jangan punya pemahaman tangannya Allah seperti tangan kita. Ya, apa kursi yuhus sama di ayat kursi wasi'a kursi yuhus sama wati wal ard. Kursinya Allah itu lalu disamakan dengan kursi kita nggak tahu ya, karena Allah tidak akan pernah sama dengan makhluknya. Nah, inilah pembahasan tentang surat Al-Ikhlas yang perlu kalian pahami baik-baik, supaya ini merupakan dasar awal tentang keimanan, tentang ketauhidan kita kepada Allah. Ya, ini yang ada di surah Al-Ikhlas. Karenanya diharapkan kepada kita semua selaku umat muslim meyakini bahwasanya Allah itu esa. Kalau kita pun meminta kepada Allah, dan Allah tidak beranak serta tidak diperanakan, dan tidak ada yang sama ataupun tidak serupa dengan Allah. Tetapi bukan berarti sekali lagi kita berhak untuk menghina ataupun melecehkan keyakinan orang. Karenanya ketika kita dilecehkan, ya kita berhak untuk tidak terima dengan pelecehan tersebut. Karena apa? Kita pun dilarang untuk melecehkan ataupun menyalahkan keyakinan-keyakinan yang orang lain yakini. Ya, mungkin itu saja yang perlu Bapak sampaikan di kesempatan pertemuan kali ini. Setelah ini kalian isi evaluasi, ya, adapun passwordnya yaitu tunggal, menunggalkan Allah, jadi tunggal. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, patuhi segala protokol kesehatan yang ada. Semoga kita segera bertemu. Bapak akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.